Karena kami percaya tahun kenikmatan buat setiap kami. Dan biar firman-Mu ini Tuhan berbicara buat setiap kami Tuhan. Buat setiap kami. Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, pengertian yang dari surga. Turun buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Shalom saudara semuanya. Mari kita akan belajar sedikit tentang firman Tuhan hari ini. Saya mau kasih judul tentang komitmen saudara. Hari-hari ini kita banyak sharing tentang komitmen, tentang melekat. Banyak orang yang mau istilahnya hanya percaya Yesus. Tetapi sebenarnya tidak mau untuk mengikut Yesus. Seperti yang tadi kita nyanyikan. Karena seringkali mengikut Yesus itu bukan kita yang ego kita selalu bertambah. Tapi biar Yesus yang bertambah dalam hidup setiap kita. Betul saudara? Tapi seringkali kita itu pengennya kita yang bertambah. Yesus sedikit aja. Malah seringkali dihubungkan dengan yang namanya perpuluhan. Tuhan, Engkau hanya 1/10 saja. Di dalam hidupku, di dalam pelayananku, di dalam keluargaku, Engkau hanya bagiannya hanya 1/10 saja. Dan itu yang membuat kita hanya statement berkata percaya toh. Tapi ternyata kita ini enggak mengikut Yesus. Orang yang tahu kebenaran, belum tentu loh saudara melakukan kebenaran. Setuju enggak saudara? Orang yang tahu kebenaran, enggak pakai helm itu salah enggak sih? Salah, betul? Tapi sering toh orang-orang masih enggak pakai helm. Wah deket, cuma antara gang ke gang. Saya sering sedih saudara, kalau ketemu di jalan, weh ini anak pelayan nih, nggak pakai helm, brrrt, gitu aja. Tahu kebenaran, betul? Tapi tidak melakukan kebenaran. Seringkali kita anak Tuhan, tahu Alkitab, tahu firman Tuhan, tapi kita nggak ngelakuin apa yang firman Tuhan nyatakan, betul? Judulnya hari ini komitmen. Orang yang berkomitmen adalah orang yang berkarakteristik, orang yang mempunyai keteguhan hati untuk mencapai apa yang dia mau inginkan. Sekali lagi, orang yang berkomitmen adalah orang yang berkarakter, yang mempunyai keteguhan hati untuk mencapai apa yang dia mau inginkan. Saya itu salah satunya saudara. Kalau pengen sesuatu, harus dapat. Nah itu juga nurun ke anak saya yang perempuan. Yang laki mungkin gak terlalu seperti itu. Tapi yang perempuan, apa yang pengen dia dapat, itu diperjuangkan dengan gigih. Dan seringkali dengan pertengkaran, keributan dengan mamanya, dengan papanya. Seringkali seperti itu. Tapi saya tahu, dari keributannya dia tahu, saya tahu ada bibit komitmen yang tinggi dalam hidupnya, betul? Kita tuh sebagai orang tua tuh harus berpikir positif saudara, betul? Setuju ya? Kalau pengen masa depan anak kita atau keluarga kita positif, mari kita perkatakan yang positif buat keluarga kita, buat anak-anak kita, betul? Gimana orang yang mempunyai komitmen tuh seperti apa? Dia bersedia memberikan waktu dan energinya untuk sesuatu yang mereka yakini. Kalau orang ngomong nggak ngelakuin kerjaan itu setengah-setengah. Betul? Seringkali orang itu bisa start. Tapi tidak bisa finish. Betul saudara? Orang tuh bisa memulai segala sesuatu tuh mungkin banyak. Tapi sedikit orang yang mau finish. Saya pernah dengar di radio Ibu Ina ngomong apa itu. John Stephen Akhwari ya betul saudara ya. Saudara tahu? John Stephen Akhwari itu pelari maraton, saudara. Dia itu dikirim negaranya untuk ikut maraton. Ya, berapa kilometer Bu? 42 ya, 42 kilometer. Di tengah-tengah atau di awal-awal dia itu terjatuh saudara. Dan akhirnya apa itu? Kesleo nggak tahu uratnya sakit atau apa. Dia itu jingklang. Bahasa Cirebonnya jingklang.
belum bisa melaku. Melaku bae susah, apa maning melayu. Nah itu saudara. Tapi yang spesial di John Aquari ini, saudara tahu, itu kalau saudara lihat di YouTube-nya, itu ada. Amos biasanya pinter banget untuk nyari-nyari seperti itu. Itu dia berhasil menyelesaikan sampai garis finish. Ketika penyampaian medali pertama, kedua, ketiga, semua penonton setengahnya sudah pulang, teklok, 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 dia masuk ke gor tempat pemberian medali. Dan semua orang kaget, ini siapa? Gitu loh. Dan dia ketika diwawancara, dia berkata apa? Saya enggak mau cuma mengawalinya, tapi saya mau menyelesaikan sampai garis akhir. Karena negara saya sudah kirim saya dengan harga yang sangat mahal. Sudah bayar saya sangat mahal untuk saya sampai di tempat ini. Saya mau menyelesaikan sampai garis akhir. Maupun gak dapat medali. Tapi namanya dikenal sampai hari ini. Saudara sudah ditebus dengan darah yang mahal. Betul saudara? Darah yang Tuhan curahkan buat saudara dan saya. Menghidupkan saudara dan saya. Memberi keselamatan buat saudara dan saya. Itu sangat mahal. Jadi seharusnya saudara sadar. Untuk menyelesaikan sampai garis akhir. Sakit, ya sakit. Pedih, ya pedih. Nggak tahan rasanya untuk mengakhiri semuanya. Tapi percayalah, Yesus lebih mengasihi saudara. Lebih daripada yang lain. Bahkan dia tahu pribadi saudara. Kalau saudara dia diberikan suatu kepedihan, kesedihan hari ini. Tuhan tahu, engkau kuat sampai garis akhir. Nggak mati saudara. Kalau Yesus ngomong belum mati, ya belum mati saudara. Kuat nak, ya kuat. Amin. Jadi never give up. Jangan pernah menyerah. Amin. Ngomong kanan kirinya. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Jangan menyerah. Amin. Ada kesaksian saudara. Berapa tahun yang lalu, anak saya yang laki itu sudah pernah naik roller coaster. Di sini sudah ada yang pernah naik roller coaster? Angkat tangannya, roller coaster. Gitu. Pernah? Ada? Nah, ngeri gak saudara? Ngeri ya saudara ya. Anak saya yang laki, saya pernah ajak di sebuah pusat perbelanjaan. Roller coasternya cuma sedikit. Anak laki saya di tengah-tengah ngomong, "Pak mau turun pak." Nah jadi ketika saya ke Singapura, ke Universal Studio, saudara pernah lihat itu beda sama yang di Dufan maupun beda sama yang di Mall Cipto Transmart itu yang cuma konon baik gitu. Itu namanya Battlestar Galactica, keren ya saudara ya, namanya jet coasternya itu Battlestar Galactica. Jadi lucu saudara, itu ada 2 roller coasternya. Saudara mau milih yang human atau Cylon. Kalau human itu naik roller coasternya duduk biasa, di bawahnya napak, ada sandarannya. Itu human. Kalau yang Cylon itu duduk, setengah duduk, kakinya ngawe-ngawe saudara. Ngeri ya saudara ya. Jadi seperti wah gitu. Itu waktu itu kami juga bersama-sama cucunya Ibu Nani ke situ. Nah anak saya yang perempuan belum pernah naik jet coaster. Di Dufan maupun di Grage Mall maupun dimanapun di Funwood belum pernah. Gitu loh. Saya tanya sama dia. Kamu mau no? Nah ini dari bawah, wih ngeri. Orang dia gitu kan. Teriak-teriak semua. Itu dari jauh pun kelihatan teriakannya. Anak saya ngomong, "Pak saya mau naik itu." Wah cucunya Bu Nani itu keren-keren juga itu. Itu provokator gitu. Ayo
berani Ci. Kayla seneng banget katanya. Dulu katanya Kean itu rada takut tapi lihat cicinya berani jadi berani. Jadi Kean sangat berani. Manas-manasin cicinya Eliora ini. Jadi kan Eliora kan merasa Kean aja berani gitu loh. Masa saya gak berani gitu kan. Singkat cerita kita ngantri pakai tiket VIP lah. Kita beli tiket VIP karena antriannya cukup panjang. Jadi saya beli tiket VIP. Jadi kira-kira mungkin 15-20 menit sudah nyampe ke depan wahana. Nah, terus sampai depan wahana masih ngantri sekali lagi. Jadi sekali lagi orang masuk dulu baru nanti golongannya kita. Saya tanya sama anak saya sekali lagi. Nok, masih ada kesempatan loh. Kalau mau mundur, kalau enggak jadi, sekarang waktunya. Sampai di atas itu kan, ngeri saudara. Dan cucu-cucunya Bu Nani itu enggak mau yang milih yang human saudara. Beyond human, alias milih yang Cylon. Itu berarti kakinya ngawe. Gitu loh. Enggak boleh pakai sandal krok apa-apa tuh enggak boleh. Harus minimal kalau enggak pakai sepatu ya cekeran. Lah anak saya pakai sandal krok. Jadi sandal kroknya ditaruh ngawe-ngawe benar saudara. Saya tanya sama dia sekali lagi. Gak usah malu. Gak usah malu sama Kean maupun sama Cici Kayla. Tak tanya sekali lagi. Kamu, ini kesempatan kamu. Kalau mau mundur, tak anterin. Kita ke belakang, gak jadi. Dia ngomong apa? Enggak Pak, saya mau. Wah saya cukup berbahagia. Karena saya tuh gak takut saudara. Untuk main-main seperti itu gak takut. Tapi kalau istri saya, takut. Dulu saya pernah ke Universal berdua sama istri saya. Itu gak naik wahana satupun saudara. Cuma lihat-lihat kayak model panggung boneka gitu-gitulah. Jadi cuma lihat-lihat kontesnya Elmo gitu-gitu. Naik wahana ini gak mau. Ini gak mau. Gitu. Jadi semua gak mau. Lah beda sama Sofi, kebalikannya. Freddy itu gak mau. Jadi ketika kami, saya dan Sofi bareng-bareng. Jadi Freddy nemenin Ibu Nani di bawah, Novi nemenin anak saya yang laki dan Ibu Nani di bawah. Jadi saya sama Sofi sama anak-anak yang naik. Beda ya saudara ya, itu suami istri beda makanya. Saya juga beda sama istri saya. Saya nanya ke anak saya, sekali lagi mau mundur atau mau maju? Maju Pak, benar ya, tidak ada kata mundur, ya. Naik saudara, naik. Itu ngawe-ngawe seperti itu saudara. Jadi ada dua, human sama Cylon. Kalau pilih yang human ya biasa keretanya. Tapi kalau yang Cylon itu digantung seperti itu. Digantung, benar-benar digantung. Saudara tahu, itu puterannya itu 2 kali saudara. Set, gitu kan. Anak saya itu gak bisa teriak. Jadi saya di atas sebagai bapaknya. Itu kayak seperti bapak di surga. Saya tuh gak nikmatin roller coasternya, tapi saya ngeliatin anak saya. Gimana mukanya? Gimana tanggapannya? Saudara tahu? Dia gak bisa teriak. Mendem. Saya ngomong teriak Teriak saja. Wah apa? Teriak. Jadi saya di roller coaster itu bukan kalau orang di video kayak orang gini. Jadi saya memotivasi anak saya supaya enggak takut. Teriak teriak. Di tengah-tengah saudara, mau nangis saudara. Anak saya itu mau nangis. Papa enggak tahan, mau turun aja. Enggak bisa. Jadi saya itu berdebat enggak bisa turun. Enggak bisa, nikmati aja, nikmati. Teriak. Jangan nangis, harus kuat. Jangan nangis, harus kuat. Saya ngomong. Dan setengah perjalanan dia gak nangis. Dan ketawa. Karena saya ngomong, saya ketawa-ketawa. Ya. Saya berusaha ketawa-ketawa. Kayak motivator edan saudara. Sampai di bawah saudara. Saya tanya pribadi sama anak saya. Mau naik lagi enggak? Pikir-pikir Pak. Tapi pas ketemu cucunya Ibu Nani, Kean, asik ya Cik, ya asik.
Tapi kemarin-kemarin saya ngomong, nanti kalau misalnya pergi lagi suatu saat ke tempat lain, ada yang lebih ngeri, berani enggak? Berani. Dia ngomong, saya sudah lihat di YouTube. Maksudnya di YouTube kan tuh ada simulasinya kan saudara. Gitu kan. Itu ada saudara simulasinya. Dia ngomong saya sudah terlatih. Jadi dia ngomong, nanti kalau ada lagi berani enggak? Berani dia ngomong. Itu contoh kecil tentang komitmen saudara. Kehidupan kita ini seperti roller coaster. Pernikahan kita mungkin seperti roller coaster. Itu one way direction. Satu perjalanan. Betul? Kita ngikut Yesus, itu satu perjalanan. Nggak bisa, not turning back. Tidak ada kata mundur. Tidak ada kata, stop Tuhan, saya mau turun. Yang ada, maaf kata, mati. Ketika itu stop, berhenti, mati. One way direction. Itu yang namanya komitmen saudara. Ketika makanya sebelum kita berkomitmen, seperti anak saya tadi ngomong, pikir-pikirnya dulu yang masak. Anak muda yang belum menikah, sebelum berkomitmen, pikir dulu. Seringkali pikirannya cuma, wah, berdasarkan cinta. Maaf saudara, ada orang ngomong begini, cintanya sudah pudar. Dulu wah mencintai banget, sekarang cintanya sudah pudar. Apinya sudah gak ada. Tapi kalau saya pikir-pikir saudara, bukan cintanya memudar, tapi komitmennya hilang. Betul? Bukan cintanya, tapi komitmennya hilang. Seringkali kan sudah bertahun-tahun menikah, cintanya sudah gak ada lah. Udah gak ada cinta-cintaan lagi lah. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, komitmen kita. Apakah kita mau rela berkorban? Apakah aku rela untuk mencintai sekalipun dia seperti ini? Apakah aku rela mau jadi pundaknya untuk mengangkat dia naik? Apakah hidupku ini mau tetap jadi, maaf kata, keset untuk supaya keluargaku naik? Itu masalah komitmen saudara. Karena komitmen itu dasar untuk pencapaian segala sesuatunya itu ya komitmen. Kita nggak bisa gede, kita nggak bisa jadi greatness kalau kita nggak punya komitmen. Ya mungkin komitmen bangun pagi, komitmen baca Alkitab, betul saudara? Ketika seorang laki-laki di Kejadian 2 ayat 24 berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata bersatu ini artinya dabah, artinya melekat, menempel, memegang erat. Itu yang namanya komitmen. Saudara kalau lihat sakramen pernikahan kan ditanyain kan, di hadapan keluarga, di hadapan Tuhan, masing-masing untuk membangun rumah tangga bersama-sama dalam keadaan senang maupun susah, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, betul? Sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan, betul? Nah, kalau seperti itu, kalau ada orang yang ngomong lagi maut memisahkan, nah tapi sekarang kita nggak mau maut memisahkan gitu loh. Pengennya suaminya hidup terus, istrinya hidup terus. Tapi percayalah nanti sudah mungkin berapa tahun pernikahan pengennya kapan deweknya mati ya. Jujur saya pernah ketemu orang seperti itu saudara. Saya nggak mau berpisah sama dia. Tapi biar maut yang memisahkan, kejem banget gitu loh kan. Tapi seringkali kita ini nggak mau komitmen di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita ada di janji nikah pada waktu itu. Di dalam anugerahnya bersama-sama maupun hidup sehat, susah, sakit, kaya. Betul? Itu komitmen loh saudara. Itu dari dasar saudara. Kalau kita kehilangan cinta, bukan kehilangan cinta. Tapi yang hilang itu adalah, yang lebih dahulu adalah apa? Komitmennya hilang. Ketika komitmen hilang, ya untuk menemukan cinta, ya sudah gak bisa. Karena butuh yang namanya komitmen.
Itu diperlukan di dalam pernikahan, pekerjaan, bisnis, pelayanan kita. Itu butuh yang namanya komitmen. One way. Kalau kita ngomong, saya mau off dulu. Ya mungkin ada beberapa orang yang mengatakan, ya bolehlah off dulu gak apa-apa. Tapi bertahun-tahun saya hidup di dalam pelayanan. Banyak orang yang meninggalkan pelayanan demi namanya kesukaan dunia. Demi yang namanya mungkin gadis, mungkin laki-laki, mungkin pacar, mungkin suami, mungkin istri. Itu banyak saudara. Bahkan anak, bahkan keluarga. Mengatasnamakan keluarga untuk meninggalkan yang namanya komitmennya. Ya memang sih dia jadi komitmen di keluarganya. Tapi sekali lagi, mari kita tanya sama Tuhan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, bagaimana ini? Tolongi aku, supaya aku ini bisa berkomitmen. Amin. Orang yang berkomitmen itu memberi dan menerima saudara. Itu dua pihak, itu dua arah. Ada give and take. Ada memberi, ada menerima. Kita tidak bisa menuntut yang terbaik ketika kita tidak bisa memberikan yang terbaik. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini negasi dalam segala hal kita harus memberikan yang terbaik. Karena kita itu melakukan kehendak Tuhan. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Prinsip ini adalah memberi yang terbaik. Sebelum kita menuntut segala sesuatu yang terbaik. Kita harus jadi pemberi yang terbaik. Apakah memberikan pelayanan, memberikan apapun yang kita bisa. Itu prinsip firman Tuhan saudara. Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Istrimu dituntut untuk mencintaimu. Mari cintailah istrimu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Sama dengan Tuhan kita. Kita menuntut Tuhan kita, ayo Tuhan cintai aku. Mari kita mencintai Tuhan. Dan kita suka akan firman-Nya. Takut akan Tuhan. Itu prinsip komitmen. Memberi dan giving and take. Memberi dan menerima saudara. Jangan pernah menyerah. Karena kita ini umat perjanjian. Umat komitmen. Betul? Perjanjian baru, perjanjian lama. Bukankah itu komitmen Tuhan dengan umatnya? Itu perjanjian. Sebuah perjanjian dibutuhkan komitmen. Amin. Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh. Tetapi ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Katakan, saya orang yang dibenarkan. Saya orang yang dibenarkan. Janji firman Tuhan, 7 kali orang benar jatuh. Tapi ia bangkit kembali. Never give up. Never give up. Dihitung coba. Sudah 7 kali jatuh belum? Oh belum Pak. Oh ya sudah. Never give up. Baru 2 kali Pak. Baru 3 kali Pak. Bukan maksudnya ini pernikahan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh loh saudara. Bukan loh saudara ya. Tapi ini di dalam pernikahan ada pertengkaran. Ada ombak. Pasti saudara. Mungkin sedih. Oh 5 tahun awal perkawinan saya dipenuhi dengan maksudnya pertengkaran, gesekan pasti. Tapi biasanya setelah 5 tahun, tahun ke-6, tahun ke-7 itu lebih enak saudara. Lebih tahu, sama-sama tahu, betul. Peluru-pelurunya, rudal-rudalnya sudah pada habis. Betul?
jangan bikin pabrik senjata lagi. Kalau misalnya tahun ke-5 sudah habis, tahun ke-6 saya bikin pabrik lagi. Wah ya nggak habis-habis saudara rudalnya. Tahun ke-6 ke-7 sudah mulai habis, sudah mulai menipis. Sudah ada bendera putih, lebih baik berkorban, lebih baik nurut, lebih baik ikut. Nah seperti itu saudara. 5 tahun perkawinan, rudalnya banyak. Nuklir, peluru tajam, panah berapi, wah banyak saudara. Tapi setelah itu ternyata pabriknya tutup saudara. Nggak ada lagi. Lah mas sekarang masih suka bertengkar? Oh masih. Itu sama aja saudara. Saya orangnya keras. Saya orangnya pemarah. Tapi ketika saya nikah sama istri saya, marah saya sedikit berkurang. Dulu levelnya level 5, sekarang level 3. Betul. Dulu sifat pemarah istri saya level 1, sekarang jadi level 2, level 3. Jadi seimbang saudara. Itu namanya orang menikah saudara. Lah bayangin saudara, kalau saya level 5 terus ditingkatin lagi jadi level 7. Istri saya dari level 1 nggak tingkat-tingkat. Wah ya istri saya jadi terjajah saudara sama saya. Itu nggak seimbang. Tuhan itu menginginkan keseimbangan. Itu terjadilah. Saudara bisa tanya lah. Saya yang udah tahunan perkawinan. Coba dikorek. Seimbang saudara. Saudara kan tahu kan rumah saya itu kan di Cipto. Taman Cipto. Itu dulu sempat belokan itu nggak boleh saudara. Padahal sekolahnya, rumah saya ke sekolahnya anak saya itu kan semua belok kanan saudara. Betul? Kadang-kadang di PW, saya mau belok kanan, itu nggak boleh saudara. Kudu muter CSB dulu. Muter CSB, kadang-kadang suruh muter sampai Gunung Sari saudara. Ya telat, wis ngepas 15 menit dari rumah, kon muter Gunung Sari, macet saudara. Ya telat sampai PW. Jadi daripada telat, lebih baik ya konfrontasi sedikit lah. Tapi puji Tuhan, sekarang karena banyak yang marah, jadi sekarang boleh belok kanan. Ya ini polisi yang ngomong, oh, istri saya, ini macet bu, gini. Ini kan ada sekolah. Istri saya ngomong apa? Sekolahnya dipindahin aja. Ini kan jalan umum gitu loh. Semua orang boleh. Kalau nggak boleh kanan kasih larangan. Dilarang belok kanan. Kalah itu polisi saudara. Dan mempersilahkan. Nah itu keseimbangan saudara. Amin. Firman Tuhan berikutnya saudara. Saudara tahu? Belajar memegang janji berarti belajar untuk berkomitmen. Komitmen kepada istri kita, anak-anak kita, perusahaan kita, pelayanan kita. Itu komitmen. Segala sesuatu itu butuh yang namanya komitmen. Ketika kita baca Alkitab itu namanya juga komitmen. Mengikuti ibadah itu juga komitmen. Seringkali orang berkata, wih hamba Tuhannya siapa dulu? Waduh ini hamba Tuhannya lokal. Oh itu hamba Tuhannya interlokal. Kalau interlokal saya datang. Hamba Tuhannya siapa dulu? Pemimpin pujiannya siapa dulu? Wah kalau dia gak enak, gak merinding. Kalau tangan kanan saya ke atas, gak kerasa getaran-getaran. Yang kita ini datang ibadah, muji Tuhan atau muji diri? Ayo saudara, muji Tuhan atau muji diri? Lah kok pengennya merinding-merinding. Lah kok pengennya hamba Tuhannya interlokal terus. Wah nanti kalau hamba Tuhan dari interlokal, wih keren tuh biasanya tuh. Habis itu altar call, saya didoakan, saya dinubuatin. Wah kalau hamba Tuhannya Lucky, Sofi, Freddy. Percuma anak bawang, beli usaha teka, ngapain streaming baik. Pada baik, firmannya kun-kun baik. Misalnya saudara, enggak merinding, enggak ditumpang tangan. Lah sekarang saudara, tuh saudara datang, ini muji diri atau muji Tuhan? Kalau muji Tuhan, yang penting Tuhan senang. Betul saudara? Ngomong kanan kirinya, bertobat loh. Bertobat loh. Betul saudara? Jujur saudara, kalau Bu Nani yang khotbah datang dari luar kota banyak kan saudara ya. Banyak yang datang. Nanti kalau misalnya berita luar negeri, wah misalnya Samson Dabas. Atau misalnya siapa itu? Daud Tony, wah berbondong-bondong saudara. Wih.
berbondong-bondong. Nanti kalau misalnya lokal, wah datangnya sedikit yang datang. Banyak kursi kosongnya. Saudara datang itu muji Tuhan, atau muji hamba Tuhan, atau muji siapa? Kalau saudara datang ingin muji Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan, marilah kita berkomitmen. Apapun musimnya, mau pendeta lokal, interlokal, sambungan daerah, simkat mana, dari mana, mari datang sembah Tuhan, senangkan hati Tuhan. Saya mau dapat firman hari ini untuk menguatkan hidup saya, mencapai garis akhir. Amin saudara, itu namanya komitmen. Nggak perlu istilahnya, kalau gua nggak merinding, berarti nggak ada Tuhan. Percayalah saudara, nggak usah merinding. Saudara ke kuburan malam-malam, jam 12 malam, coba buktikan saudara merinding atau tidak. Jangan-jangan saudara adalah sebenarnya kuncen kuburan sebenarnya. Amin saudara. Yang terakhir saudara pernah dengar kata Rut? Orang yang bernama Rut, itu orang yang berkomitmen saudara. Betul? Kita mau baca dari Rut. Rut 1 ayat 1 ayat 3. Habis ini saya selesai. Pada zaman dahulu, pada zaman para hakim-hakim, memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Saudara bisa tahu cerita ini sering diituin. Semua orang-orang Efrata semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Hari itu ceritanya mulai. Perjalanan kesusahan dari seorang yang namanya Naomi. Betul saudara? Tapi mengucap syukur kepada Tuhan. Dia dapat ayat 4 dan 5. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 5. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ngeri saudara ya. Ngeri ini ngeri banget. Kalau saudaranya teruskan semuanya. Dan kalau saudara terusin 6-10, Naomi itu setelah semuanya meninggal, Naomi nawarin kepada Rut dan Orpa untuk meninggalkan dia, betul? Wis, gak ada harapan, no hope, tidak ada masa depan. Betul saudara? Tapi kalau saudara tahu, Rut ayat 11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Ayat 12, pulanglah anak-anakku, diusir-usir terus. Pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami, seandainya pikirku ada harapan bagiku. Dan sekalipun malam ini aku bersuami, sampai kayak gitu putus asanya saudara. Bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu nanti? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ayat berikutnya. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu dan minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada bara Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Bukankah ini yang berkata, ayat berikutnya nggak apa. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau selain daripada maut. Ini adalah komitmen dari Rut kepada mertuanya. Betul saudara? Kalau saudara lihat kisahnya. Di sini ada kata dabak lagi.
tidak mau berpisah dengan Naomi. Artinya dabak, melekat, menempel, berpegang erat. Bukankah itu komitmen, saudara? Ini kata dabak keluar lagi dalam bahasa aslinya. Seperti yang pernikahan tadi, saudara. Dan kata dabak, kalau saudara tahu, ini membuat Rut menjadi orang besar. Salah satu yang ditulis sebagai orang yang menurunkan Yesus Kristus. Betul saudara? Ya, namanya ditulis di silsilah Tuhan Yesus. Rut dari Boaz. Saudara tahu, dari kesetiaan dan pengabdiannya, komitmennya membuat dia menjadi besar. Seringkali jangan cuma percaya, tapi ayo kita ngikut Yesus, mengikut Yesus, berkomitmen. Amin saudara. Bila komitmen Rut itu sebesar itu, dan pada akhirnya dia bisa mendapatkan yang namanya Boaz. Itulah hal yang luar biasa saudara. Kalau saudara ngikuti ceritanya, itu luar biasa sekali. Ayat berikutnya saudara. Rut 4 ayat 13 sampai 17 kita potong. Rut 4 ayat 13 sampai 17. Maka Boaz mengambil Rut menjadi istrinya. Tuhan memberkati Rut sehingga ia hamil lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Para wanita berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan. Ia sudah memberikan seorang cucu laki-laki kepadamu pada hari ini untuk memeliharamu. Semoga anak ini menjadi termasyur di Israel. Menantumu itu sangat sayang kepadamu. Ia telah memberikan kepadamu lebih daripada apa yang dapat diberikan oleh 7 orang anak laki-laki. Sekarang ia telah memberikan seorang cucu laki-laki pula kepadamu yang akan memberi semangat baru kepadamu dan memeliharamu pada masa tuamu. Naomi mengambil anak itu lalu memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Betul saudara? Para wanita tetangga itu menamakan anak itu Obed. Betul? Kepada setiap orang mereka berkata, Naomi sudah mempunyai seorang anak laki-laki, Obed. Inilah yang kemudian menjadi ayah dari Isai. Dan Isai adalah ayah dari Daud. Siapa yang sangka 4 keturunan setelahnya menjadi raja Israel. Betul? Siapa yang sangka kelimanya adalah Salomo. Itu adalah dasar dari yang namanya komitmen. Perbuatan Rut terhadap Naomi melahirkan sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Betul saudara? Hari ini ketika kita mau berkomitmen, percayalah, komitmen itu akan membawa kita untuk mengikut Tuhan Yesus dengan lebih baik lagi saudara. Betul? Itu yang pertama. Komitmen yang kedua, komitmen kepada diri sendiri. Jadi baca Alkitab, saat teduh, komitmen kepada keluarga, komitmen kepada pelayanan, komitmen kepada perusahaan, komitmen kepada apapun yang kita kerjakan. Karena talenta yang Tuhan berikan itu harus kita kembangkan. Betul saudara? Kalau talenta itu cuma ditanam di tanah, nggak jadi apa-apa saudara. Itu harus tertanam di tanah, dibuahi, dan itu akan menghasilkan buah. Itu komitmen kita. Betul saudara? Yang terakhir adalah komitmen untuk membangun keluarga yang sehat. Komitmen untuk membangun keluarga kita. Pertahankan keluargamu di hadapan Tuhan. Amin. Suamiku belum bisa berdoa. Mari saudara yang berdoa. Tiba waktunya. Semuanya akan diselamatkan. Tetap ada imam di rumah. Betul? Mari kita punya komitmen yang lebih baik. Karena saya percaya ketika kita berkomitmen menjadi pelaku firman Tuhan, bukan tok jadi pendengar, hidup kita akan semakin naik menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kita kerjakan menjadi besar. Apapun yang kita lakukan bisa memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berkomitmen. Haleluya. Amin.
Saudara, komitmen itu pasti menghasilkan sesuatu hal yang positif ya. Jadi saya berdoa supaya kita benar-benar menjadi pengikut-pengikut Kristus yang komitmen. Karena hasilnya luar biasa. Contohnya tadi tentang Ruth ya. Ruth komitmen, hasilnya luar biasa. Orang yang komitmen tidak akan pernah mempunyai hasil yang negatif. Komitmen yang sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan dan benar-benar mengatakan engkau satu-satunya. Tuhan akan menolong saudara dalam segala perkara. Ya. Percayalah, komitmen akan menghasilkan perkara yang positif. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk pujian dan penyembahan. Biarlah Kau terus berbicara di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami mengerti apa arti komitmen yang sebenarnya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Buat kami mengerti apapun yang ditawarkan dunia. Buat kami tidak tergelincir Tuhan. Buat kami tidak meninggalkan Engkau dan menoleh kepada yang lain. Buat kami mengerti apa arti komitmen yang sebenarnya yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Berbicaralah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terus Tuhan Roh Kudus, Engkau terus berbicara dalam hidup kami untuk mengerti sehingga kami dapat melihat cara kerja-Mu. Dan apa yang kami sudah komitmenkan kepadamu, Engkau akan membuat perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau sendiri yang akan terus memberikan hikmat kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu. Buat Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua stafnya. Kami berdoa Kau jagai hati mereka Tuhan. Buat mereka unity. Buat mereka sederap dan selangkah. Roh kebijaksanaan Kau turunkan buat pemimpin-pemimpin kami. Semua program yang saat ini sedang dicanangkan. Tuhan kami minta di dalam nama-Mu. Engkau yang akan terus mengawal sehingga semua yang dilakukan benar berasal daripada-Mu. Seluruh gejolak-gejolak yang ada saat ini Tuhan, dengan adanya demo-demo dan sebagainya, buat hatinya tetap melekat kepadamu. Kami tetap berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua stafnya Tuhan. Untuk bersatu, untuk mengatasi akan segala tantangan yang ada. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini Tuhan. Ini doa yang kami naikkan buat bangsa dan negara kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap berdoa untuk bencana-bencana alam yang terus menerus saat-saat ini sedang melanda akan bangsa kami. Kami berdoa Engkau turun tangan dan mengendalikan segala-galanya Tuhan. Sehingga tidak akan terjadi perkara-perkara yang fatal buat bangsa dan negara kami. Engkau yang akan menguasaikan seluruh kepulauan yang ada di Indonesia. Engkau yang menguasai akan benua-benua Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa buat lawatan Tuhan. Kami berdoa untuk lawatan di Uganda. Terus kami doakan Tuhan, sampai semua rencana-Mu tidak ada yang gagal untuk Uganda. Sehingga Engkau akan membajak setiap jiwa-jiwa yang ada di sana. Pada saat kami datang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, maka tuaian besar-besaran terjadi. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan terus melakukan seperti yang Kau rencanakan. Kami juga berdoa untuk lawatan pulau-pulau Tuhan. Biarlah banyak pulau-pulau yang dilawat
dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ini waktunya putaran kedua terakhir supaya semuanya terjadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapak, kami percaya ini doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Saat ini kami berdoa buat pribadi kami masing-masing. Hari ini adalah hari pertama dari minggu ini untuk kami melakukan semua pekerjaan kami. Berikan kepada kami bagian kami Tuhan. Pimpinan yang daripada-Mu. Berkat yang Kau sediakan untuk kami boleh menikmati. Biar terjadi dalam hidup kami. Engkau memberkati pekerjaan kami. Engkau memberkati apa yang kami saat ini lakukan. Biarlah bertambah-tambah dan bertambah-tambah. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dan saat ini berikan kepada kami kekuatan baru, daya tahan tubuh yang baru, kesehatan yang berasal daripada-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini minyak supranatural. Minyak yang berasal daripada-Mu. Engkau anugerahkan buat kami. Sebagai tindakan profetik. Kami percaya pengurapan ini terjadi dalam hidup kami. Dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami. Menguasai akan semua panca indera kami Tuhan. Supaya sungguh-sungguh mata, telinga, bibir, mulut, hati kami semua Tuhan ada di dalam kontrol daripada-Mu. Dan semua yang tidak baik pun Kau akan hancurkan dalam hidup kami. Berkati tangan kami Tuhan. Hari ini apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil. Kaki kami Tuhan. Pimpin perjalanan kami. Biar perjalanan kami hari ini adalah perjalanan bersama dengan Engkau. Dan perjalanan bersama dengan Engkau pasti menghasilkan perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.